Sahabat semua, ini adalah penampakan dari pohon jambu kristal yang kami tanam di planter bag. Di planter bag 75 liter. Kami penasaran menanam jambu kristal ini di planter bag ya, karena beberapa teman-teman saya yang mengadopsi bibit jambu kristal dari kebun, sebagian besar dari mereka itu menanamnya di planter bag atau di pot karena keterbatasan dari lahan. Nah, beberapa teman-teman saya menyampaikan bahwa mereka sudah berhasil membuahkan, bahkan sudah panen, tapi ada juga beberapa yang sampai saat ini buahnya selalu rontok, bunganya tidak jadi buah, dan sebagainya. Sehingga saya penasaran juga untuk mencoba menanamnya di planter bag atau di pot ya. Kebetulan ada planter bag, jadi saya tanam di planter bag. Nah, hal pertama yang harus diperhatikan saat menanam buah ataupun bibit jambu di planter bag atau pot adalah menentukan tempat dulu. Kita harus mencari tempat atau area yang terkena cahaya matahari secara penuh di sepanjang hari, minimal sampai siang ya. Nah, ini planter bag saya ini saya letakkan di space kosong yang ada di kebun yang terpapar cahaya matahari secara langsung ya, dari pagi sampai sore ini. Nah, itu cahaya matahari tolong diperhatikan menghalangi planter bag atau pohon jambu kita atau tidak. Kemudian yang kedua adalah media tanam. Saya menggunakan campuran tanah kebun, kemudian kompos ya yang kami buat sendiri, sekam, dan kohe ya, kotoran hewan ataupun pupuk kandang yang sudah kami fermentasi terlebih dahulu. Kami campur semuanya, kemudian kami biarkan selama 1 minggu. Setelah itu baru kita gunakan sebagai media tanam. Ya, hasilnya alhamdulillah 4 bulan sejak pindah tanam, bunga-bunga mulai bermunculan hampir di setiap cabang, dan bunga-bunga ini tidak rontok ya. Bunga-bunga ini menjadi buahnya pun tidak rontok. Ini pertanda media tanam yang kita gunakan ini benar-benar baik ya, kaya dengan unsur hara sehingga pertumbuhannya juga baik. Ini bisa diperhatikan media tanamnya sampai ada semangka, ada tomat, bisa tumbuh dengan baik juga ya di sela-sela planter bag, di sela-sela pohon jambu kristal. Berarti media tanam ini subur, kaya dengan unsur hara. Kemudian hal yang ketiga adalah penyiraman. Kalau misalnya pohon jambu kristal ini mulai berbunga dan musim kemarau, sebaiknya jangan sampai kekurangan air. Ya, kita harus siram minimal sehari sekali kalau lagi terik seperti itu, dan menyiramnya usahakan pagi hari atau sore hari. Jangan ketika sedang terik-teriknya. Kalau tanaman yang sedang berbunga atau berbuah kemudian kekurangan air, bisa jadi menjadi pemicu keringnya air. Kekurangan air ini bunganya menjadi rontok ataupun tidak menjadi buah ya, atau buahnya juga nanti bisa rontok kalau sampai kekurangan air. Kalau misalnya musim hujan, saya tidak siram ya, tapi kalau beberapa hari tidak hujan, ini wajib untuk disiram minimal sehari sekali. Alhamdulillah di kebun ini ada kolam ikan, jadi saya menyiramnya dengan air kolam ikan ya, dan itu membantu sangat bagus untuk tanaman buah ya. Nah, ini penampakan dari pohon jambu kristal yang bunganya ada di setiap cabang ya. Nah, kalau ada hama seperti itu wajib segera kita tangani. Tadi ada kutu putih di sana ya. Nah, kita cek and recheck, ada kutu putih, dan biasanya mereka itu bekerja sama dengan semut ya, nanti menjadi jelaga di daun ya, dan kalau itu kita biarkan ya nanti akan menyebar, menyerap nutrisi juga. Karena kita hanya nanam di planter bag beberapa biji, jadi cukup dibuang aja daun yang terkena kutu kebul tadi, atau tidak perlu menggunakan pestisida ya, cukup dengan manual saja. Kalau sedikit seperti itu kita tangani dengan segera. Nah, kalau ada tanaman-tanaman lain ikut tumbuh seperti ini ya harus kita pindah,
karena tanaman ini juga menyerap nutrisi nantinya, bersaing dengan pohon jambu yang sedang berbunga seperti ini. Saya akan memindahkan segera karena kebetulan sudah besar. Saya belum seleksi dulu ini untuk buahnya. Nanti saya akan bikin video khusus kapan kita mulai menyeleksi buah-buah dari jambu kristal yang cukup banyak ini. Tidak mungkin kita pelihara semuanya karena batangnya masih kecil ya. Dan itu tidak bagus nanti untuk pertumbuhan vegetatifnya. Nah, saya akan pindahkan dulu ini si tomat yang sudah mulai besar. Ya, dia ikut menyerap nutrisi dari media yang ada dalam planter bag. Nah, ini sudah cukup besar ya. Ini subur sekali. Mungkin dulu komposnya ini ada bibit, ada biji dari tomat ya. Nah, itu sahabat semua, 4 hal yang saya lakukan dalam menanam jambu kristal di planter bag. Jadi pencahayaan wajib dapat, kemudian media tanamnya kaya dengan unsur hara, tidak padat, kemudian kebutuhan airnya jangan sampai kekeringan terutama saat berbunga, kemudian perhatikan seleksi ada tidaknya hama. Insya Allah nanti akan saya update perkembangan buah jambu kristal ini akan seperti apa. Mudah-mudahan buahnya mulus dan bisa panen seperti yang saya harapkan. Demikian sahabat semua, informasi yang bisa saya bagikan tentang pengalaman saya menanam jambu kristal di planter bag. Semoga informasi ini menambah motivasi dan semangat sahabat-sahabat semua dalam bertanam tanaman buah. Walaupun lahannya terbatas, sahabat tetap bisa menggunakan planter bag ataupun pot untuk menanam tanaman buah yang sahabat sukai. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan tayangan ini dan sudah mendukung channel saya dengan subscribe. Salam hijau, selamat berkebun, semoga berkah.